Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Paroes di channel Project Kewarganegaraan. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, sehat walafiat, untuk bisa mengikuti ke pembelajaran di dalam BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif ini. Mungkin bagi Bapak Ibu guru semuanya yang belum tahu tentang program ini, bisa langsung untuk melihat di link deskripsi video saya yang akan saya taruh nanti, bagaimana cara daftarnya, apa aja yang harus kita lewati dan yang lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam BIMTEK ini, dalam BIMTEK angkatan pertama ini, kebetulan saya angkatan pertama, saya sudah menyelesaikan 78% dari 100% yang harus saya lewati. Jadi ini tuh kayak BIMTEK-nya dilakukan selama 1 minggu, dan setiap harinya kita diberikan sebuah materi pembelajaran. Baik, di sini saya kebetulan udah sampai ke dalam pembelajaran hari ke-7 kayaknya ya. Ya, saya sudah sampai dalam pembelajaran hari ke. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri bahwasannya satu harinya itu kita diberikan jatah untuk menyelesaikan satu pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ke-8 itu baru bisa kita buka esok harinya. Jadi kayak istilahnya kita nggak boleh mendahului, tapi kalau misalkan kita ketinggalan itu bisa mengerjakan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, langsung aja akan kita buka pembelajaran hari ke-7. Di sini ada 2 buah topik. Baik, di pembelajaran hari ke-7 ini ada aktivitas yaitu assessment dan planning matrix. Setelah itu ada akomodasi kurikulum. Jadi di sebelumnya itu ada yang namanya proses identifikasi, proses mengenal diri peserta didiknya. Kemudian setelah ada identifikasi, yang selanjutnya adalah proses assessment dan planning matrix. Jadi itu untuk 2 hari itu seperti apa, langsung aja kita buka seperti apa materinya. Baik, yang pertama kita pelajari adalah mengenai asesmen, atau secara sederhananya artinya adalah penilaian. Konsep umumnya proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Terus konsep secara khususnya adalah untuk proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi, karakter, kelebihan dan kekurangan untuk membuat sebuah program. Dan identifikasi PDBK. Ini kayaknya sudah di pertemuan yang kemarin ya, jadi nggak perlu saya baca lagi. Ini yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari asesmen itu sendiri. Yang pertama adalah asesmen akademik, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik dalam bidang akademiknya. Bagi peserta didik pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Jadi ini tuh sangat penting sekali kalau misalkan seperti anak baru masuk SD gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan pretest terlebih dahulu. Kita harus bisa memastikan kalau dia sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ya, karena itu adalah dasarnya. Terus yang kedua adalah asesmen non akademik, yaitu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Kemudian ada yang ketiga yaitu asesmen perkembangan, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik yang terkait dengan kemampuan intelektualnya, emosinya, perilakunya, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat untuk baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Kayak misalkan ternyata peserta didiknya itu mengalami hambatan di dalam penglihatan, berarti harus ada dalam pendengaran, ya berarti membutuhkan alat bantu dengar, ya kayak gitu-gitu. Ini adalah tujuan, fungsi, dan sasarannya. Karena mungkin ini terlalu kejatan, saya zoom dulu ya. Kita zoom dulu biar kelihatan ya. Oke. Yang selanjutnya adalah strategi pelayanan asesmen. Yang pertama adalah menetapkan jenis asesmennya. Kita mau pakai yang akademik tadi. Terus
atau kita mau pakai yang non akademik atau asesmen yang perkembangan. Jadi kita milih dulu jenisnya yang seperti apa. Terus yang kedua adalah pengembangan instrumen asesmennya, pelaksanaan asesmennya, kapan. Setelah itu, setelah dapat datanya, kita membuat analisis data hasil asesmennya. Wah, ini kan besar ya. Kemudian, dan yang terakhir adalah dokumen data asesmen. Ini adalah planning matrix. Planning matrix adalah mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi, layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Jadi mulai dari identifikasi, terus kita tadi menentukan pakai asesmen yang mana, kita udah dapat datanya, kemudian kita bisa membuat planning matrixnya. Kayak misalkan si A ini ternyata punya hambatan di dalam intelektualnya, jadi kita harus membuat strategi pembelajaran yang seperti ini. Kalau misalkan ini ternyata anaknya mengalami hambatan di dalam penglihatannya, berarti ya yang tentunya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, tujuan dari planning matrix itu sendiri ada yang pertama untuk memetakan kondisi APDBK berdasarkan hasil asesmen. Kemudian yang kedua adalah kita menganalisis dampak aspek akademik atau kekhususannya. Yang ketiga adalah kita untuk menganalisis strategi layanan akademiknya. Baik, kemudian yang lain-lain ini kayaknya agak kurang jelas ya tulisannya. Nah, kita baca ini aja ya. Asesmen sering didefinisikan sebagai berbagai macam cara, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ada definisi yang menyatakan bahwa asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang peserta didik. Untuk selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan bagi anak tersebut. Asesmen dipergunakan mengetahui baseline peserta didik. Planning matrix merupakan simpulan dari hasil asesmen. Planning matrix adalah mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual, hambatan, karakteristiknya, dampak, strategi, layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Ya, jadi kayak urutannya itu setelah melakukan asesmen, kemudian kita kayak menemukan datanya. Nah, itu disebut sebagai planning matrix. Untuk yang selanjutnya, materi tentang asesmen dan planning matrix ini bisa kita unduh di dalam tautan berikut. Baik ya teman-teman, ya berarti ini sudah selesai. Langsung kita pilih marks complete atau kita. Dan untuk topik bahasan yang kedua adalah mengenai akomodasi dalam kurikulum. Pengembangan kurikulum dalam bentuk akomodasi kurikulum merupakan program pembelajaran dari PDBK, dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan. Dikatakan sebagai sebuah kebutuhan dikarenakan pembelajaran dari PDBK memiliki keunikan dibandingkan dengan pembelajaran dalam setting kelas peserta didik reguler. Ketika pada dokumen kurikulum yang disediakan secara standar nasional, misalnya hanya melihat KIKD-nya dan SKL, tetapi harus memanfaatkan hasil analisis asesmennya. Jadi dari hasil analisis asesmen itu sangat-sangat bergantung sekali terhadap langkah yang seperti apa yang harus kita ambil. Jadi kita itu nggak boleh hanya berpacu kepada KIKD saja, karena itu hanya digunakan bagi peserta didik yang reguler yang tidak memiliki hambatan-hambatan tadi. Kemudian ini adalah akomodasi kurikulum model modifikasi. Modifikasi berarti merubah atau menyesuaikan satu atau beberapa komponen kurikulum dengan menggunakan standar isi KIKD. Standar kurikulum nasional dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Modifikasi dapat dilakukan pada 4 komponen sebagai berikut. Yang bisa kita modifikasi adalah tujuannya, kemudian bisa materinya juga, kemudian modifikasi prosesnya, dan modifikasi evaluasinya. Jadi itu boleh kita lakukan kalau misalkan kita memiliki peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus ya. Terus yang selanjutnya, hal ini
memiliki keunikan individu, atau dengan kata lain PDBK di dalamnya rentan terhadap perbedaan individual. Jadi kayak kita tuh nggak bisa membuat soal atau materi yang sama dengan anak-anak yang reguler ya, karena dia mempunyai kebutuhan khusus. Oleh karena itu guru bagi PDBK harus memiliki keterampilan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Paparan di bawah ini menguraikan konsep dasar yang harus dipahami guru dalam mengembangkan kurikulum bagi PDBK. Tulisannya kecil sekali ya, dan itu pun nggak terlalu jelas ya, karena ini mungkin gambar juga, jadi kita nggak terlalu bisa untuk membacanya ya. Duplikasi, ini tadi ada apa nih? Adaptasi sama duplikasi. Ada lagi substitusi. Terus ada lagi model adaptasi. Ada model omisi. Model omisi adalah menghapus atau menghilangkan sesuatu, baik sebagian atau secara keseluruhan dari kurikulum secara umum, karena hal tersebut tidak memungkinkan diberikan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Ya kayak misalkan di kurikulum itu kan ada yang namanya kompetensi dasar yang keterampilan ya, itu kayaknya harus praktek gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang mungkin disesuaikan dengan apa hambatannya ya. Kalau misalkan itu adalah jenis praktek untuk misalkan yang secara fisik ya, yang secara olahraga begitu, kayak misalkan harus lari dan kebetulan peserta didiknya nggak bisa lari, ya berarti kita ganti dengan yang lainnya, atau bahkan kita hilangkan sama sekali ya, itu mungkin yang disebut sebagai model omisi. Terus ada lagi modifikasi tujuan, materinya, proses, dan modifikasi evaluasi. Adaptasi kurikulum lainnya yaitu ekskalasi dan adisi. Kalau model ekskalasi adalah upaya meningkatkan tujuan, isi, proses, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang mengalami kapasitas intelektual di atas rata-rata. Jadi ini kayak anaknya terlalu pintar gitu ya. Terus model adisi adalah upaya untuk menambah pengalaman belajar peserta didik yang berkaitan dengan tujuan, isi, proses, dan penilaiannya. Terus semua materinya bisa kita unduh di sini ya. Oke, kita klik dulu ini. Baik, setelah selesai kita pilih max complete. Baik teman-teman, tadi kita sudah menyelesaikan dua buah materi di sini, yaitu mengenai asesmen dan planning metric, begitu juga dengan akomodasi di dalam kurikulum. Yang selanjutnya kita pilih max complete. Biasanya kita ada refleksi atau beberapa soal ya, ini kita nggak tahu ada atau tidak. Dan memang ternyata di dalam pembelajaran hari ke-7 ini kita dibebaskan dari tugas lagi, yes ya, nggak ada refleksi, nggak ada tugas. Kemudian kita hanya untuk bersiap untuk pembelajaran terakhir di hari ke-8, dan nanti ada ujiannya ya. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Buat teman-teman semuanya, bagi yang belum daftar silahkan daftar, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain biar semakin banyak yang tahu tentang program ini. Terima kasih telah menonton video ini.